Halo anak-anak, apa kabar? Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk SMP kelas 7. Pada hari ini kita akan memasuki materi tentang puisi rakyat. Kompetensi dasar yang akan kalian pelajari yaitu 3.13 mengidentifikasi informasi berupa pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat yaitu pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat mengenal dan memahami bentuk puisi rakyat yaitu pantun, syair, dan gurindam dengan tepat. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi informasi puisi rakyat yaitu berupa pantun, syair, dan gurindam dengan benar. Puisi terdiri dari puisi lama dan puisi baru. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari puisi lama. Puisi lama merupakan jenis puisi yang terikat oleh berbagai ketentuan seperti banyaknya larik atau baris setiap bait, banyaknya suku kata pada setiap larik atau baris, ataupun pada rimanya. Contoh puisi lama adalah puisi rakyat. Puisi rakyat merupakan puisi yang lahir dan berkembang di tengah kehidupan rakyat. Puisi rakyat terbagi menjadi beberapa jenis yaitu pantun, syair, gurindam, seloka, mantra, dan talibun. Nah, yang akan kita pelajari dan pahami pada pembelajaran kali ini adalah pantun, syair, dan gurindam. Pantun. Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun digunakan dalam acara pertemuan, pernikahan, ataupun acara adat. Fungsi pantun yaitu mendidik sambil menasihati. Melalui pantun, kita menghibur orang dengan permainan bunyi bahasa, menyindir secara tidak langsung atau memberi nasihat. Isi pantun biasanya berisi pikiran, perasaan, nasihat, kebenaran, pertanyaan, atau teka-teki. Nah, ciri-ciri pantun. Yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Yang ketiga, rima akhir setiap baris adalah ABAB. Yang keempat, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Yang kelima, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Contoh pantun. Terbang rendah burung peragam, dari rumah terbang ke hutan. Budaya daerah beraneka ragam, mari bersama kita lestarikan. Jenis-jenis pantun. Pada umumnya pantun terdiri dari 5 jenis, yaitu pantun anak-anak, pantun remaja atau dewasa, pantun orang tua, pantun teka-teki, dan pantun jenaka. Yang pertama, pantun anak-anak. Sesuai dengan namanya, pantun ini berisi tentang dunia anak-anak. Umumnya, pantun anak-anak digunakan anak-anak pada saat bermain atau bersenda gurau. Pantun ini menggambarkan perasaan yang dialami anak-anak. Perasaan yang dialami anak-anak biasanya adalah sukacita dan dukacita. Oleh sebab itu, pantun anak-anak ini terdiri dari pantun sukacita dan pantun dukacita. Pantun remaja atau dewasa. Pantun dewasa umumnya digunakan oleh orang dewasa, termasuk juga remaja. Pantun dewasa menggambarkan kehidupan orang dewasa dan remaja. Tema pantun ini biasanya tentang cinta dan perjuangan hidup. Nah, dalam pantun remaja atau dewasa ini ada pantun perkenalan, pantun berbelas kasihan atau berkasih-kasihan, dan pantun perpisahan. Pantun orang tua. Pantun orang tua berisi tentang pengajaran yang diberikan orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda. Selain pengajaran, pantun orang tua juga berisi nasihat, ibarat, atau sindiran. Pantun orang tua ini terdiri dari 5 jenis, yaitu pantun adat, pantun nasihat,
pantun agama, pantun budi, dan pantun kepahlawanan. Kemudian pantun teka-teki. Nah, pantun teka-teki ini biasanya berisi pertanyaan yang dapat dijawab. Nah, dan biasa juga digunakan anak-anak untuk bermain tebak-tebakan atau berbalas pantun. Yang terakhir ada pantun jenaka. Sesuai dengan namanya, pantun jenaka digunakan orang untuk menghibur hati dan bersenang-senang. Pantun jenaka berisi pernyataan yang akan membuat orang lain tertawa atau tersenyum geli. Pantun jenaka dibuat untuk menghibur orang, bukan untuk menghina siapapun. Selanjutnya ada syair. Nah, syair juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri atas 8-14 suku kata. Yang ketiga, bersajak a. Yang keempat, semua baris adalah isi. Yang kelima, bahasa yang digunakan biasanya berupa bahasa kiasan, yaitu memiliki makna yang tidak sebenarnya. Oke, nah sekarang kita perhatikan contohnya di samping. Sahabat sejati itu abadi, tak perlu lagi aku cari. Andai kita tak bersua lagi, alangkah hancurnya hati ini. Puisi rakyat yang terakhir adalah Gurindam. Nah, Gurindam ini dibawa oleh sastra Hindu atau orang Hindu. Gurindam yang berasal dari India atau bahasa Tamil, yakni Kirindam dalam arti perumpamaan, yaitu mula-mula asma. Nah, ciri-ciri Gurindam ini: 1. Setiap bait terdiri dari 2 baris. 2. Setiap baris terdiri atas 10-14 kata. 3. Setiap baris memiliki rima sama. 4. Merupakan satu kesatuan yang utuh. 5. Baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. 6. Baris kedua berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Yang ketujuh, isi Gurindam biasanya berupa kata-kata mutiara atau filosofi hidup dan nasihat. Nah, contohnya, jika ilmu yang diperoleh tidak sempurna, maka hidup tiadalah berguna. Masa muda adalah masa produktif, maka gunakanlah dengan efektif. Jangan bertindak sebelum berpikir agar tidak kecewa di kemudian hari. Nah, di sini ada contohnya 3 contoh Gurindam ya, bisa dilihat. Nah, setelah kalian mengetahui pengertian dari pantun, syair, dan Gurindam beserta ciri-cirinya, maka kalian harus menyimpulkan isinya. Nah, bagaimana sih cara menyimpulkan isi pantun, syair, dan Gurindam? Nah, tentu saja kunci utamanya adalah membacanya. Nah, bagaimana membacanya? Nah, membaca puisi rakyat secara cermat dapat dilakukan dengan memaknai kata per kata, larik per larik, atau bait per bait. Setelah kalian memaknai kata per kata, kalian harus memaknai kata tersebut dalam kesatuan larik dan bait. Pemaknaan larik dan bait puisi rakyat juga harus dihubungkan dengan tujuan komunikasi, misalnya pendidikan, hiburan, kritik, protes, dan sebagainya. Cara tersebut dapat memudahkanmu untuk menyimpulkan isi puisi rakyat. Contoh menyimpulkan isi pantun. Nah, di situ ada sebuah pantun. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Nah, kalian pasti ingat kan bahwa pada baris pertama dan kedua dalam pantun merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Jadi kita hanya fokus pada baris ketiga dan keempat. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Nah, bagi yang punya ayam pasti tahu jika ayam itu
ketika dia ingin bertelur hanya sebiji saja, dia bisa ribut kotek kotek kotek, dan itu pasti kedengaran untuk di tetangga-tetangga sebelahnya ya. Nah, jadi jangan diikuti kebiasaan ayam itu hanya untuk bertelur sebiji saja, tapi ributnya sudah satu kompleks ya. Itu artinya. Nah, simpulannya itu berisi nasihat agar manusia membiasakan untuk bersikap tenang dan jangan ribut hanya karena hal kecil ya. Selanjutnya, contoh menyimpulkan isi syair. Nah, di situ terdapat sebuah syair yang sangat terkenal, yaitu syair Perahu karya Hamzah Fansuri. Nah, Ibu akan bacakan bait pertamanya. Inilah gerangan suatu nada, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah iktikad diperbetuli sudah. Perlu kalian ingat bahwa setiap baris dalam syair ini merupakan isi. Jadi ketika ingin menyimpulkan isi syair, kalian harus membacanya secara utuh. Kemudian kata-kata dalam syair itu banyak menggunakan kata konotasi, yaitu kata yang tidak memiliki makna sebenarnya atau kata kiasan ya. Nah, syair di samping yaitu syair Perahu ini berisi nasihat kepada para generasi muda untuk membekali diri dengan ilmu dan amal yang baik agar hidup menjadi berguna dan bermanfaat. Contoh menyimpulkan isi gurindam. Masa muda adalah masa produktif, maka gunakanlah dengan efektif. Nah, gurindam ini sangat simpel ya, karena terdiri dari 2 baris saja, dan 2 baris itu merupakan isi. Nah, gurindam di atas berisi nasihat, yaitu jangan menyia-nyiakan hidup karena siklus hidup hanya sekali. Selagi masih muda dan bisa menghasilkan karya-karya serta inovasi terbaru, maka pergunakanlah kesempatan itu dengan baik. Nah, itu adalah cara-cara menyimpulkan isi pantun, syair, dan gurindam. Tentu kalian harus mengetahui juga bentuknya, dilihat dari barisnya, dilihat dari rimanya, dan dilihat dari pilihan katanya ya. Oke anak-anak, penjelasan materi pada hari ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Tetap semangat meskipun kita belajar online. Semoga materi ini dapat kalian pahami dan kalian mengerti dengan baik ya. Cukup sekian dan terima kasih.